Halo, assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini saya akan membahas si cairan ajaib ini. Ini adalah mol atau mikroorganisme lokal dari sisa nasi. Karena pasti di rumah sahabat suka ada nasi yang nyisa kan, atau nasi yang basi. Nah itu jangan dibuang karena kita bisa bikin dia jadi cairan yang sangat bagus banget untuk jadi pupuk. Nah, apa sih mol itu? Mol itu adalah mikroorganisme lokal yang biasanya terbuat dari bahan-bahan lokal yang dimanfaatkan untuk pertanian dan tidak mencemari lingkungan. Kenapa dia bisa jadi bagus untuk tanaman? Karena dia di dalamnya itu mengandung unsur hara makro dan mikro. Dan yang saya baca-baca, dia ini bisa menjadi penghancur bahan-bahan organik supaya gampang diserap sama tanaman. Bisa merangsang pertumbuhan tanaman juga, bagus banget, dan saya udah buktiin sendiri. Dan dia juga bisa jadi pengendali hama, bagus banget kan? Nah, kurang lebih 2 minggu yang lalu saya udah coba aplikasiin si mol itu ke kale, nih ke kale 2 minggu yang lalu. Nah, yang bagian ini nggak saya siramin, yang bagian sana saya siram, nanti kita lihat perbedaannya ya. Oke, yang ini kan ada 3 nih, kurang lebih ukurannya sama ya, kita ambil 1 deh untuk sampel. Kita bandingin sama yang saya siramin mol 2 minggu yang lalu. Nah, ini yang saya siram mol ya. Bisa dilihat ukuran daunnya lebih gede, terus juga lebih seger. Nah, ini saya bawa turun ya, biar gampang ngebandinginnya. Yang 2 ini saya siram mol, yang ini enggak. Bisa kelihatan kan bedanya, jelas banget. Yang ini jumlah daunnya lebih banyak. Tuh, ukuran daunnya juga lebih lebar, alhamdulillah. Kelihatan lebih sehat dan lebih segar juga ketimbang yang nggak saya siram sama mol. Jadi kesimpulannya, molnya itu bagus untuk diaplikasiin ke tanaman. Nah, berikut udah saya dokumentasiin gimana cara buatnya dan gimana cara aplikasiin ke tanaman. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah karena ini sifatnya sharing. Jadi kita sama-sama belajar. Happy watching. Nah, cara bikinnya tentu aja kita harus punya nasi sisa. Nggak harus basi sih. Yang baru juga boleh, tapi kan sayang ya kalau yang baru. Nah, kalau saya biasanya ini nasi sisa yang di pinggir-pinggir itu saya kumpulin nih. Nah, 2 hari saya dapat lumayan banyak segini. Jadi biar sekalian bikin gitu maksudnya sahabat. Jadi kita tunggu dulu aja sampai sisa nasinya lumayan banyak, baru kita olah. Terus yang kedua, ini kita siapin tempatnya untuk nyimpan si nasi. Nah, tempatnya itu harus ada sirkulasi udaranya sih. Jadi di sini tutupnya udah saya bolong-bolongin nih, pakai pisau. Jadi nanti dia ada udara yang masuk kan. Nah, kalau sahabat mau pakai Tupperware juga boleh, tapi jangan ditutup rapat ya. Bisa ditutup pakai kain atau pakai kardus, ditutup pakai daun-daun, itu bebas. Nah, sekarang kita kepel-kepelin nasinya. Saya pakai plastik dulu. Ini nasinya saya kepel-kepel dulu ya, bebas, nggak harus bulat bentuknya, yang penting ngepel. Terus kita masukin ke dalam. Atau kalau nggak mau dikepel juga boleh, langsung aja gini diratain di wadah yang agak lebar ya, untuk menghemat waktu biar nggak usah ngepel-ngepel nasi lagi. Nah, ini saya masukin ya ke dalam situ. Oke, ini kepelan terakhir tuh. Jadi saya tuh sekali buat biar lumayan banyak gitu, biar sekali bekerja bisa panen pupuk banyak nanti. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tutup aja. Habis itu kita simpan di tempat yang gelap, nggak boleh kena sinar matahari langsung. Terus kita tunggu 3-7 hari sampai si nasinya ini berjamur. Nah, ini saya simpan di pojokan sini ya, karena di sini gelap dan nggak kena sinar matahari langsung. Nah, ini nasinya setelah 5 hari saya diemin, dia udah mulai keluar jamur warna oranye dan putih. Nah, ini udah bisa kita bikin untuk pupuk. Syarat untuk bikin mol yang nantinya akan kita pakai untuk pupuk cair itu harus ada glukosa. Makanya di sini saya pakai gula pasir, bisa juga pakai gula merah lebih bagus. Tapi saya pakai gula pasir. Lalu harus ada karbohidrat. Makanya di sini kita pakai nasi dan harus ada bakteri. Makanya nasinya harus yang sudah berjamur. Langsung aja ini
kita olah. Masukin nasinya. Nah, ini si nasinya kita bejek-bejek dulu supaya gampang nanti nyampurnya. Setelah itu kita masukin gula sama air 1 liter. Terus siapin juga botol-botol bekas untuk nyimpan si campuran airnya. Masukin gulanya. Ini saya kurang lebih pakai 3 sendok makan munjung. Terus masukin air 1 liter. Ini saya nasinya kurang lebih pakai 4 kepal. Nah, ini kita aduk rata. Nah, ini udah saya campur. Nah, ini ada sedikit warna hitam-hitam karena tadi kan nasinya yang berjamur ada jamur hitamnya sedikit. Nah, nanti sekalian aja kita coba bisa atau enggak kalau ada jamur hitamnya. Nah, ini kita aduk sampai rata, sampai gulanya benar-benar larut. Kalau udah larut, udah bisa kita masukin ke botol. Nah, ini 1 liter saya bagi di 2 botol. Saya simpannya ditutup rapat. Tapi jangan dipenuhin karena nanti dia akan keluar gas kan. Takutnya nanti jadi gampang meledak. Jadi taruhnya di sampai setengah botol aja. Terus jangan lupa nanti untuk dibuka setiap hari untuk ngeluarin gasnya. Nah, ini warnanya agak hitam karena tadi jamurnya ada yang warna hitam kan. Tapi wanginya tuh wangi tape, nggak bau busuk. Makanya saya berani terusin. Nanti kita coba aja ya hasilnya kayak apa. Sekalian belajar bareng-bareng. Oke, ini kita simpan di tempat yang nggak kena sinar matahari langsung. Nanti akan saya update perkembangannya. Nah, ini setelah cairannya saya fermentasi kurang lebih 5 hari. Walaupun ada jamur, sedikit jamur warna hitam, makanya airnya warnanya agak sedikit hitam. Yang penting kita cek kalau baunya busuk nggak bisa dipakai. Tapi kalau baunya manis asam khas bau tape, itu tandanya aman, bisa dipakai. Kita lihat aja nanti gimana kalau kita aplikasiin ke tanaman. Kalau ini bau busuk, udah pasti saya nggak kuat sama baunya. Tapi karena ini bau tape, ini langsung aja kita saring dulu. Jadi supaya ampas nasinya nggak kecampur. Nah, ini udah saya saring ya, jadi udah nggak ada ampas nasinya lagi. Terus tinggal kita simpan lagi di botol. Terus kita tutup rapat lagi, simpan di tempat yang nggak kena sinar matahari langsung. Ini nanti. Nah, ini mual nasi yang kemarin udah saya saring, terus saya diemin. Ini udah bisa langsung diaplikasiin ke tanaman. Warnanya juga semakin tua. Dan kalau saya cium, ini wanginya makin bau tape. Tandanya udah siap untuk kita pakai pupuknya. Nah, ini airnya 1 liter. Nah, cara campurnya, airnya 5 bagian, pupuknya 1 bagian. Jadi pupuknya kurang lebih 200 ml kita pakainya. Kalau airnya 1 liter, jadi kurang lebih 1/4 bagian dari botol ini kita masukin ke air 1 liter. Awas kakak, tangannya nanti kena nak. Nah, ini kita masukin aja kurang lebih 200 ml ke dalam 1 liter air. Oke, cukup segitu. Terus kita aduk rata. Nah, ini udah diaduk sama anakku. Dan sekarang siap kita siram ke tanaman. Udah nak, cukup. Nah, ini mau coba saya siram ke tanaman pakcoy. Nah, ini siramnya cukup seminggu sekali ya. Nggak boleh terlalu sering, karena takutnya nanti malah jadi overdosis. Dan 1 pot ini takarannya kurang lebih cukup 150 ml air aja, karena potnya nggak terlalu besar. Oke, ini saya siramin ya. Bismillah, semoga subur semuanya.